Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang saya akan menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman di Facebook, juga di YouTube, juga pertanyaan orang-orang tentang negara Indonesia ke depan, tentang kerusuhan-kerusuhan, demo-demo yang terjadi saat ini. Apakah nanti Indonesia ini akan hancur? Seperti yang dibicarakan, yang diterangkan, yang diramalkan oleh orang-orang bahwa tahun 2030 Indonesia akan lenyap. Apakah seperti itu? Semoga mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Indonesia akan tetap aman, sejahtera. Amin. Allahumma amin. Saya akan menerangkan dan akan menjawab apakah Indonesia ini nanti akan hancur. Wallahu a'lam. Karena semua ramalan, semua keilmuan yang diramalkan oleh orang-orang itu, apakah nanti bisa terjadi apa tidak? Wallahu a'lam. Karena Allah yang maha tahu. Semuanya kudrat iradat. Iradatnya Allah itu tidak ada yang tahu. Nanti ke depannya ini bagaimana? Kita hanya sebatas keilmuan bisa menerangkan, tapi kebenaran itu mutlak milik Allah. Di dalam Al-Quran dan juga hadis itu menerangkan. Jadi dalilnya itu dalil nas, dalil yang hak, dalil yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis. Ciri-ciri negara itu akan hancur. Apakah nanti Indonesia ini mengena pada ini? Wallahu a'lam. Yang pertama itu negara itu hidup dari pajak rakyat. Ini mulai terjadi. Terus yang kedua, ini undang-undang itu tajam ke bawah. Artinya tumpul ke atas. Maksudnya itu gimana? Kalau elitnya, pejabat-pejabatnya itu salah, itu dibiarkan. Kalau rakyatnya yang salah, itu dihukum begini begitu, diperberat hukumannya. Terus ada lagi ciri-cirinya negara itu akan hancur. Pejabatnya itu dolim. Pejabatnya itu menipu. Pejabatnya itu penuh tipu daya. Pejabatnya itu
di dalamnya itu penuh orang-orang yang memperkaya diri, tidak memikirkan rakyatnya. Itu jelas di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Isra ayat 16. Saya akan membacakan ini. Ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradna an tuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Di sini jelas Al-Qur'an menyatakan idza aradna takala ni ngarepno sapa ingsun Gusti Allah. Ngarepno apa? Antuh lika eng nyintong rusak sapa Allah qaryatan eng satu negara. Jadi idza aradna dikala mengharap menginginkan Allah antuh lika qaryatan untuk merusak, untuk menghancurkan negara itu. Apa? Amarna mutrafiha, merintah sapa ingsun. Sapa ingsun Allah. Merintah apa? Mutrafiha eng kehidupan yang bermewah-mewah di dalam Korea. Kehidupan yang bermewah-mewah itu pejabatnya yang numpuk harta. Pejabatnya yang memperkaya diri. Tidak memikirkan rakyatnya. Itu mutroh. Kalau seperti itu, Gusti Allah akan menghancurkan satu negara itu. Apakah Indonesia ini masuk pada kategori ini? Ini wallahu a'lam. Tapi saya lihat banyak pejabat-pejabatnya yang suka menumpuk harta, yang suka memperkaya diri, tidak memikirkan rakyatnya. Fafasaku fiha, maka di dalam negara itu fafasaku banyak pejabat-pejabat, banyak elit-elit yang durhaka, banyak elit-elit yang tidak baik, banyak elit yang jahat, yang maling, yang korupsi, banyak elit-elit yang haknya rakyat itu tidak diberikan dan banyak yang dicuri. Fafasaku fiha di sini. Apakah Indonesia ini masuk? Itu kalau menurut penglihatan banyak orang, fafasaku fiha di sini ada Indonesia ini. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Fahaqqa, maka hak, maka nyata, pantas, alaiha, engatasi Korea, engatasi negara itu, al-qawlu, apa hukuman. Al-qawlu di sini diartikan hukuman. Jadi Allah akan menghukum negara itu, akan menghancurkan negara itu. Fadammarnaha tadmira, maka Allah membinasakan. Fadammarnaha, maka moko membinasakan sapa Allah ha ing Qaryah tadmiron, dengan membinasakan, menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi ayat ini jelas bahwa Allah Subhanallah Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta ini, akan menghancurkan. Kalau ingin menghancurkan satu negara, negara di dalamnya itu negara baik Indonesia, baik
Malaysia, baik Eropa, semua negara dimanapun berada. Kalau negaranya itu di dalamnya banyak orang-orang yang mutroh, banyak orang-orang yang memperkaya diri, tidak memikirkan rakyatnya, berpoya-poya, itu Allah akan merusak, akan menghancurkan negara itu. Dan juga di dalamnya banyak pejabat-pejabat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang selalu korupsi, banyak korupsinya, maka negara itu akan dihancurkan oleh Allah. Di sini jelas, faqo alaihal qaul, maka hak dan nyata, pantas alaiha ingatasi Korea di dalam negara itu al-qauluh, apa hukuman. Jadi hukuman Allah jelas nanti pada negara itu. Fadammarnaha tadmiro, maka Allah akan membinasakan, akan menghancurkan tadmiron dengan sehancur-hancurnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Indonesia ini ke depan menjadi negara yang aman, yang selalu memikirkan rakyatnya dan pejabat-pejabatnya tidak korup. Amin. Allahumma amin. Di dalam surat An-An'am juga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-An'am ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Di sini jelas juga, wa kadzalika, lan saking mengkono-mengkono, wa kadzalika, lan dan demikian pula, ja'alna, ndadiaken sapa ingsun Allah, menjadikan saya, kata Allah, fi qaryatin, menjadikan apa? Fi qaryatin, di dalam setiap negara itu menjadikan akabira mujrimiha, eng gumede-gumede, eng petinggi-petinggi, menjadikan petinggi mujrimiha, petinggi yang jahat, yang selalu menipu, yang selalu korupsi, yang selalu memikirkan diri sendiri, yang selalu menyombongkan diri. Ini mujrimiha. Liyamkuru, karena pejabat itu, semua pejabat itu menipu daya, menipu pada rakyatnya, fiha, di dalam Korea. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak menipu kecuali illa bi anfusihim, kecuali menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak terasa bahwa dirinya itu tertipu. Maka di dalam ayat Al-Quran ini jelas, di surat Al-Isra ayat 16, juga di surat Al-An'am ayat 123 itu jelas bahwa suatu negara nanti dihancurkan oleh Allah kalau negara itu di dalamnya banyak pejabat yang mutroh, banyak pejabat yang memperkaya diri, banyak pejabat yang mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Dan juga banyak di dalam Korea itu, di dalam negara itu, fiha fafasaku fiha, orang-orang yang fasik, pejabat yang jelek, pejabat yang durhaka pada rakyatnya, banyak korupsinya, banyak mementingkan diri sendiri. Fahaqqa alaihal qaulu fadammarnaha tadmiro, sehingga Allah memberi pernyataan, memberi kepantasan pada negara itu untuk dihukum oleh Allah. Sehingga apa? Fadammarnaha tadmiro, sehingga
negara itu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah tadmiron, dengan kebinasaan yang benar, dengan kehancuran yang jelas. Ini jelas ayat ini bahwa nanti ke depannya kalau memang negara Indonesia ini banyak orang-orang mutroh dan juga banyak orang-orang yang fasik, Indonesia ke depan akan hancur. Semoga nantinya Indonesia ke depan, mari kita berdoa sebagai rakyat, mari kita berdoa bersama, semoga Indonesia itu aman dan selalu dilindungi oleh Allah. Pejabatnya itu amanah, pejabatnya itu bertanggung jawab, sehingga Indonesia ini mencapai keemasan, mencapai negara yang adil dan makmur jaya. Amin. Allahumma amin. Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza wasadal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Idza wasadal amru, jikalau semua urusan diserahkan ila ghairihi, diserahkan kepada ghairi ahlihi, pada bukan ahlinya. Artinya di dalam negara itu menterinya, juga orang-orang pejabatnya, semua itu ghairi ahlihi, tidak di dalam bidangnya, tidak di dalam ahlinya, maka fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran negara itu. Jadi kalau negara kita ini, Indonesia ini, di dalamnya itu hanya, mohon maaf, hanya berjoget-jogetan, hanya menumpuk kekayaan, gaji minta ditinggikan, gaji minta banyak, kerjanya kurang, ini fantadiris sa'ah, maka tunggulah akan kehancuran. Naudzubillah min dalik. Semoga mari kita berdoa, mari kita banyak berdoa, mendekat pada Allah. Semoga Indonesia ini, semoga teman-teman mahasiswa, juga rakyat, masyarakat, rakyat yang berdemo mulai tanggal 25 sampai sekarang ini, semoga diselamatkan oleh Allah, diamankan oleh Allah, semoga sukses keinginannya. Amin. Allahumma amin. Tapi mohon maaf, kalau menurut ramalan, hanya sekedar ramalan, itu bisa iya dan bisa tidak. Semua itu kudrat dan iradatnya Allah. Tapi iradatnya Allah, kersani Allah, keinginan Allah, itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa meramal, karena itu sirnya Allah. Tapi di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 16 dan surat Al-An'am ayat 123 itu menerangkan bahwa jikalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, ingin menghancurkan suatu desa, ingin menghancurkan suatu wilayah, kabupaten, provinsi, juga negara, dikala nanti negara itu, wilayah itu, di dalamnya banyak orang-orang yang mutroh, banyak orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kemewahan, kekayaan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Itu insya Allah, Allah antuh lika qaryatan, Allah akan membinasakan, akan menghancurkan negara itu. Dan juga Allah akan menghancurkan negara itu
dikala di dalamnya banyak orang yang fasik, banyak orang yang tidak bertanggung jawab, banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri, menipu, banyak tipu daya, juga banyak korupsinya di dalam negara itu. Fahaqqa 'alaihal qaul. Allah akan menyatakan, Allah akan nyataaki, Allah akan nyatakno. Fahaqqa, memberi kepantasan, 'alaiha, kepada negara itu, al-qauluh, apa hukuman. Hukumannya itu apa? Fadammarnaha tadmira. Allah akan membinasakan, Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita berdoa, ayo berdoa, banyak berdoa dan banyak dekat pada Allah, karena tahun 2025 ini memang diprediksi oleh teman-teman ya, juga orang-orang yang mengerti tentang dunia gaib ini, banyak rakyat yang tidak puas pada pemerintah, banyak demo nanti, banyak kerusuhan. Semoga para pejabatnya, semoga pimpinan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, juga wakilnya Bapak Gibran, semoga bisa mengatasi dan semoga amanah bertanggung jawab. Amin. Allahumma amin. Inilah jawaban sekelumit dari saya. Semoga jawaban ini memberi pengetahuan yang manfaat, ilmu yang manfaat, sehingga kita nanti ke depannya bisa berpikir, bisa memilih di mana nanti pemimpin-pemimpin ini. Apakah ini pemimpin yang baik? Apakah ini pemimpin yang buruk? Maka kita harus menilai bahwasanya semua di dalam alam semesta ini, manusia ini memang diciptakan khalifah. Di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah itu diterangkan, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini, jadi setiap manusia fil ardi, di dalam bumi ini, khalifah, pemimpin. Jadi pemimpin harus bertanggung jawab, karena pemimpin itu pasti dipertanyakan oleh Allah. Di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua pemimpin, kullukum ra'in, semua pemimpin pasti dipertanyakan tentang kepemimpinannya ini. Semoga kita sebagai rakyat mengerti tentang dalil-dalil tersebut, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang baik, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa bekerja untuk demi orang banyak. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi, ayo kita berdoa, ayo kita mendekat kepada Allah. Semoga Indonesia ini aman, tentram, dan juga semoga yang berdemo diselamatkan oleh Allah dan sukses. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.